Pertandingan sepak bola Liga 2 antara Persela Lamongan melawan Persipa Pati berlangsung ricuh di Stadion Tuban Sport Center Tuban, Jawa Timur. Kericuhan berawal pada menit 59 usai gawang Persela kemasukan gol ketiga. Padahal sebelumnya sempat terjadi pelanggaran pemain Persipa. Kericuhan pun terjadi antar pemain di satu sudut gawang hingga nyaris terjadi baku pukul. Tak hanya antar pemain, kericuhan juga meluas di antara penonton di tribun bagian timur. Kericuhan bisa diredakan setelah keamanan memisahkan dua kubu yang bertikai. Hingga babak kedua berakhir, skor berakhir 3-1 untuk Persipa Pati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Pibawanto, iNews melaporkan. Api dengan cepat merembet dan menghanguskan belasan rumah di kawasan permukiman padat penduduk, Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan tak mampu mengevakuasi barang berharga. Api diduga berasal dari salah satu rumah di bagian tengah permukiman dan langsung merembet ke rumah lain di sekitarnya. Sejumlah warga pun histeris hingga jatuh pingsan. Sementara seorang lansia dikabarkan tewas akibat menghirup asap pekat kebakaran. Tiba-tiba tuh api gede aja Pak depan rumah saya. Saya boro-boro nyelamatin segala surat-surat. Yang penting anak-anak saya sama ibu bapak saya deh. Oh, termasuk ibu? Iya, habis. Saya nggak mikir segala macam, yang penting selamatin diri dulu. Api baru bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian usai petugas menurunkan 14 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku merencanakan pembunuhan demi harta benda korban. Sementara identitas jasad pria yang menggegerkan warga Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban ternyata pengemudi taksi online yang diduga korban perampokan. Seorang pria berinisial AI tak berkutik saat diringkus aparat unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi di wilayah Kabupaten Bandung. Kepada penyidik, pria 24 tahun ini mengaku nekat membunuh korban berinisial A 18 tahun karena ingin menguasai harta benda milik korban. Kasus pembunuhan bermula saat pelaku AI mengincar korban dengan memesan jasa pijat melalui aplikasi pesan pada 8 Desember lalu. Pelaku yang sudah berniat membunuh korban telah menyiapkan racun tikus dan dicampur dengan minuman ringan teh kemasan. Namun upaya pembunuhan gagal meski korban telah menenggak teh yang telah disiapkannya. Korban meregang nyawa setelah dicekik menggunakan sobekan kain spray. Setelah korban meninggal dunia, AI meninggalkan jasad korban di kamar kontrakannya dengan dibungkus kain spray. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membawa jasad korban menggunakan motor dan membuang jasad ke Sungai Citarum. Juga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan korban berinisial A yang ditemukan pada hari Senin kemarin. Puluhan wanita muda di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban yang merugi hingga ratusan juta rupiah itu pun melaporkan kasus itu ke polisi. Sejumlah wanita muda perwakilan puluhan korban penipuan modus arisan dan investasi bodong mendatangi SPKT Polres Sukabumi, Kota Jawa Barat. Mereka mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah dengan membawa sejumlah barang bukti berupa setoran transfer uang kepada terlapor. Para korban diiming-imingi keuntungan sebesar 30% setiap bulannya. Salah seorang korban mengaku sudah menyetor uang sebanyak 31 juta rupiah. Ia pun sempat menerima keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Namun sejak Oktober lalu, keuntungan tersebut tidak pernah diterimanya lagi. Kerugian saya ini mencapai 31 juta. Sempat menerima dari 30% tersebut sebelumnya? Iya, sempat menerima. Berapa teh yang diterima teh? Yang terima kalau ditotalin itu kena 7 jutaan sih. Itu tiap bulan atau seperti apa? Tiap bulan masuk. 31 juta itu total kerugian dari yang arisan dan talang. Para korban sudah berupaya mendatangi rumah terlapor untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada respon baik dari terlapor. Para korban berharap polisi bisa memproses kasus ini sehingga uang mereka bisa kembali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara diduga sulit melihat lantaran kondisi gelap, seorang ibu di Jember, Jawa Timur tercebur sumur miliknya. Proses evakuasi korban dari dalam sumur berlangsung dramatis.
Tim Basarnas Jember berjibaku mengevakuasi seorang ibu rumah tangga, Sumiati, 45 tahun, warga desa Suren, Ledokombo, Jember, Jawa Timur, yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter. Diduga korban tak melihat sumur saat hendak ke belakang rumah karena kondisi gelap. Diameter sumur yang sempit membuat evakuasi sempat terkendala. Tim SAR pun meletakkan tabung oksigen untuk membantu pernafasan. Beruntung nyawa korban selamat meski sempat mengalami hipotermia karena terlalu lama terendam air. Kita mengalami kendala karena diameter sumur terlalu sempit, jadi itu menghambat untuk evakuasi. Jadi yang seharusnya tabung EJBA itu berada di punggung, kita alihkan ke di atasnya kepala penolong. Sumiati kemudian dirujuk ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan medis. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang mengalami keracunan usai mengkonsumsi siomay saat acara arisan RT di Desa Sitiadi, Kebumen, Jawa Tengah. 13 warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Keracunan massal menimpa sebagian warga RT 0102 Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah, usai mengkonsumsi siomay saat arisan di rumah salah seorang warga. Dalam barisan tersebut, pemilik rumah menyuguhi makanan siomay yang dipesan dari warga desa Banjarrejo Puring. Beberapa jam kemudian, 23 warga mengeluhkan mual, muntah, dan juga diare. Mereka kemudian memeriksakan diri ke puskesmas. Dari jumlah tersebut, 13 orang dirujuk ke 2 rumah sakit berbeda untuk mendapat perawatan. Tadinya sih dia sudah babil, cuma sekedar babil, enggak ada mual, enggak ada perut sakit, enggak ada, cuma babil aja. Terus malamnya makan itu, paginya dia diare. Langsung diare itu gitu? Iya, diare, sorenya dia mulai demam, terus panas terus, malamnya terus muntah. Terus tadi sampai pagi juga muntah berapa kali itu tadi. Berarti yang dirasakan awalnya mual-mual gitu? Iya, perut sama kepalanya, sama demam. Tim Inafis Polres Kebumen telah mengambil sampel bahan pembuatan siomay di rumah pedagang yang menerima pesanan. Sampel makanan kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab terjadinya keracunan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah dan menangkap Sunandar, seorang pelaku pencurian di Bangkalan, Jawa Timur. Saat akan ditangkap, pelaku terus melawan, namun akhirnya pasrah saat 4 polisi membekuknya. Sementara anak istri pelaku hanya histeris saat melihatnya ditangkap. Sebelumnya, aksi pencurian pelaku terekam CCTV di depan Pasar Induk Kilembah Dhuwur, Kota Bangkalan. Bahkan pelaku bersama rekannya sempat tersungkur 2 kali karena dikejar korbannya. Aksi pencurian pun sempat viral. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis dan sudah berulang kali terjerat hukum. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 9 senjata tajam yang kerap dibawanya saat beraksi kejahatan. Pada saat sempat viral itu, pada saat melakukan aksinya, mencoba mengambil televisi, salah satu tersangka ini jatuh. Sempat teridentifikasi. Pelaku dijerat pasal pencurian dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syafrani, iNews melaporkan. Seorang pensiunan aparat sipil negara tega mencabuli pelajar SMP sebanyak 4 kali di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Polisi menggelandang JP, 59 tahun, karena tega melakukan aksi pencabulan terhadap RL, 17 tahun, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, tersangka merupakan teman kerja orang tua korban. Hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksinya saat korban pulang sekolah dan menawarkan untuk mengantar ke rumah. Saat di dalam mobil, tersangka pun melancarkan aksi bejatnya. Tadi diduga tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali dan dilakukan di dalam mobil. Usai mengumpulkan bukti-bukti dan dikeluarkan dengan hasil visum, polisi menangkap tersangka di rumahnya tanpa ada perlawanan. Guna penyelidikan, tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Satreskrim Unit PPA Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, sepanjang tahun 2023, Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat ada 435 anak di bawah umur meminta dispensasi kawin. Ironisnya, puluhan di antaranya menikah karena hamil duluan. Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat angka pernikahan dini di Bojonegoro sepanjang tahun 2023 mencapai 435 permohonan dispensasi kawin atau diska. Ironisnya, lebih dari 80 anak yang mengajukan diska akibat hamil duluan atau melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Rata-rata remaja yang mengajukan diska masih berusia 16 tahun dan hanya lulusan sekolah tingkat SMP bahkan SD. Pengadilan mengabulkan dispensasi yang diajukan karena jika permohonan tersebut ditolak, faktor negatifnya lebih tinggi. Di Bojonegoro yang besar, itu ternyata arah pembangunan sumber daya manusia itu adalah belum tepat. Karena akar persoalan dispensasi nikah yang menyebabkan kita masih cukup besar dibanding dengan kabupaten di sekitar itu, akar persoalannya pasti masalah pendidikan. Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama menyatakan anak yang melangsungkan pernikahan dini biasanya usia pernikahannya tidak lama. Karena sebagian dari mereka akan kembali mendatangi kantor pengadilan agama lagi untuk mengurus perceraian. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pelaku copet ditangkap warga saat aksi buruh di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Sementara itu aksi penjambretan 2 pelajar di kawasan Rawabada Koja, Jakarta Utara terekam CCTV. Ribuan buruh mengepung Gedung Sate berunjuk rasa terkait penetapan upah. Unjuk rasa sempat memanas saat massa menggedor pintu gerbang gedung dan merangsek masuk, namun dihalangi polisi. Di tengah aksi, seorang pria yang diduga mencopet sejumlah ponsel milik demonstran dihakimi massa. Beruntung petugas kepolisian segera mengamankan pelaku. Pelaku mengaku mengambil ponsel saat aksi saling dorong di pagar Gedung Sate. Dia kan lagi dobrak pintu, sedangkan si dompetnya masih nggak ketutup sama tas. Pas udah dobrak, pas udah dibubarin polisi, HP udah gak ada. Pas dari teman, ada yang bilang copet-copet, sama teman juga hilang pas saya samperin. Petugas kepolisian langsung mengamankan terduga pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. 2 pelajar laki-laki dan perempuan sedang duduk di pinggir jalan di depan gerbang sekolah mereka di Jalan Berdikari, Rawabada Koja, Jakarta Utara. Mereka tiba-tiba dihampiri 2 pengendara sepeda motor yang langsung merampas telepon genggam salah satu pelajar. Korban sempat berupaya melawan, namun kedua pelaku langsung tancap gas. Pelaku sempat dihadang warga lain saat berusaha kabur, namun mereka mengeluarkan sebilah celurit untuk mengancam warga. Alhasil warga pun takut hingga akhirnya para pelaku berhasil kabur. Terus di situ ada cowok 3 yang ngadang motornya si jambret itu, tapi jambretnya tuh ngeluarin itu celurit digini-giniin, jadi yang ngadang bertiga cowok tuh takut, nggak berani, nggak jadi ngadang, cewek cowok. Kasus penjambretan ini sudah ditangani anggota Polsek Koja. Polisi pun tengah memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kecelakaan minibus menabrak mobil terparkir di Jalan Selipi 1, Palmerah, Jakarta Barat mengundang perhatian warga. Sejumlah warga pun berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak menutupi jalan. Kecelakaan terjadi saat minibus melintas dari Jalan KS Tubun menuju arah Kemagisan, Jakarta Barat. Sopir diduga berkendara dalam kondisi mengantuk hingga minibus yang melaju kencang terguling dan menabrak mobil lain yang tengah parkir di bahu jalan. Katanya teman-teman sih dari orang yang awal terlihat dari sana, dari Bukit Kemagisan, mobil yang ini katanya ngantuk, serempet atau mobil yang lagi parkir yang sini itu terbalik. Mobil sempat terbalik ya, Pak? Terbalik tuh. Ada video sih, posisi yang terbalik. Korban gimana, Bang? Korban sih memang masih.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kemacetan arus lalu lintas tak terhindarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Peternak kambing yang ditetapkan tersangka kasus pembunuhan sujud syukur usai kasus yang menjeratnya dihentikan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Sebelumnya aksinya membela diri menyebabkan maling tewas. Muhyani, peternak kambing yang sempat ditetapkan tersangka karena aksi bela diri melawan pencuri kambing, bersyukur bisa bebas dari jeratan hukum. Bahkan ia pun sempat melakukan sujud syukur di teras rumahnya Kampung Ketileng, Kecamatan Walantaka, Serang. Kejaksaan Negeri Serang melalui Kajati Banten juga sudah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penutupan SKP 2 terhadap Muhyani. Sehingga perkara Muhyani resmi dihentikan dan tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Enggak sengaja istilahnya membunuh orang. Berarti tidak ada dendam, Pak? Enggak, biarpun pihak keluarga di situnya, saya enggak mau terulang kayak gitu. Sebelumnya Muhyani ditetapkan tersangka oleh Polresta Serang Kota dengan sangkaan penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya seseorang. Namun hasil gelar perkara ditemukan fakta jika pembelaan terpaksa atau nutwir sebagaimana yang dimaksud pasal 49 ayat 1 KUHP. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Cimahi, Jawa Barat kian mahal hingga tembus Rp100.000 per kilogram. Para pembeli mensiasati mahalnya kebutuhan pokok dengan mengurangi pembelian. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Jelang penghujung tahun, harga cabai makin pedas. Harga cabai rawit merah menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai Tanjung yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai lantaran produksi cabai yang minim sehingga sulit memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara permintaan di pasaran tetap tinggi meski harganya sudah mendekati harga daging sapi. Tak hanya penjual, pembeli juga mengeluhkan mahalnya harga cabai. Agar kebutuhan yang lain tetap terpenuhi, para pembeli terpaksa mengurangi pembelian cabai. Merasa beratan gitulah, harga-harga naik, aduh. Tapi kan penjualan nggak bisa naik, penjualan nasi. Jadi dari setengah kilo jadi songos. Jadi kekurangan. Jadi yang ibu-ibu sekarang mah yang belinya juga banyak bang berpikir gimana gitu kan. Jadi mengurangi pembelian. Selain cabai, komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Harga gula curah naik Rp4.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga gula kemasan naik menjadi Rp20.000. Sementara harga bawang merah naik Rp10.000 per kilogram dari Rp20.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran sehingga tidak semakin membebani masyarakat. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, menyapa warga Kota Madiun, Jawa Timur. Kunjungannya menutup hari pertama safari politik Siti Atiko ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedatangan Siti Atiko, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, disambut Wali Kota Madiun serta perwakilan pengurus partai politik pengusung. Sejumlah warga berebut bersalaman dengan Siti Atiko. Dalam kesempatan itu, Siti Atiko juga berdialog dengan warga di kawasan wisata perkotaan Jalan Pahlawan untuk menyerap aspirasi dan dukungan warga. Salah satunya ia menyampaikan akan memberikan kesempatan yang sama untuk kalangan difabel di dunia pendidikan serta lapangan kerja. Terkait dengan untuk afirmatif itu berarti disable gitu, ketika mereka harus berkompetisi mendapatkan lapangan pekerjaan, kemudian terkait dengan budaya, pendidikan, sama bagaimana kita bisa memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak, sama sistem zonasi yang untuk di kota-kota kecil itu kayaknya belum perlu gitu. Safari politik Siti Atiko ke Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung sejak 17 Desember hingga 20 Desember nanti. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Para orang tua murid SDN Kelampis Ngasem 1 Surabaya melancarkan aksi protes kepada panitia lomba kejuaraan drum band antar sekolah dasar di kota Surabaya, Jawa Timur. Orang tua protes karena dalam perlombaan memperebutkan Piala KONI Surabaya tersebut, panitia menganulir tim SDN Kelampis Ngasem 1 dari posisi sebagai juara. Panitia dituding tidak sportif dan memberikan alasan yang tidak jelas. Orang tua pun merasa aneh karena saat protes mereka diminta membayar uang 3 juta rupiah. Kita tuh melihat dari musik, dari tarian, visual dan lain sebagainya. Kenapa salah satu juri langsung tertuju pada karpet kita? Itu pertanyaan besar dari kita. Ini kita sayangkan karena apa? Ada keputusan dari pihak panitia atau juri yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Nah, itu kan ada jalurnya. Ada jalurnya satu, kita bisa protes setelah pengumuman. Nah, kita sudah melayangkan itu semua protes dan kita melayangkan protes itu tidak gratis. Sampai sekarang panitia lomba belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sementara para orang tua murid berencana mendatangi kantor KONI Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujannya terlalu lebat ini. Kasih masker ini. Aksi pengemudi mobil mewah yang nekat menerobos jalan yang tengah dicor ini membuat warga marah di Jalan Macan Lindung, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat aksi nekatnya, mobil terjebak di tengah jalan yang masih basah hingga viral. Sebelumnya warga sempat mencegah namun tidak dihiraukan pengemudi. Akibat aksi nekatnya, warga tak mau membantu pengemudi dan hanya menyaksikan mobil itu dari halaman rumah. Bukannya meminta maaf, pengemudi malah sempat terlibat cekcok dengan warga. Bahkan ia mengancam akan menuntut dan mengaku sebagai pengacara. Pelaku diduga terpengaruh minuman keras lantaran tercium aroma alkohol dari mulutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah milik Sekretaris PWNU Lampung di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Sementara itu aksi brutal kelompok geng motor terjadi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kamera pengawas CCTV merekam aksi dua pria bersepeda motor melempari rumah milik pengurus PWNU Lampung dengan bom molotov di Jalan Raden Gunawan, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Seketika api menyala dan membakar pagar rumah. Polisi bersama tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang menerima laporan menggelar olah TKP dan menemukan pecahan botol sumbu berisi minyak tanah. Peristiwa terjadi dini hari saat penghuni tengah terlelap. Pemilik rumah baru menyadari rumahnya dilempari orang tak dikenal saat hendak menunaikan sholat subuh. Keluarga sedang tidur, kemudian pihak keluarga bangun dan menjelang subuh, tiba-tiba ngeliat CCTV bahwa ada orang yang melempar botol, kalau disebut sama kita itu istilahnya bom molotov lah. Itu dilemparnya di depan sini, Bang? Di depan rumah. Kini polisi menyita barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Aksi warga menggerebek garasi sebuah rumah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan viral di media sosial. Di dalam garasi itu terparkir mobil mewah yang digunakan pemiliknya untuk mencuri sapi. Sejumlah warga mendatangi garasi rumah di Dusun Subur Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Di dalam garasi, warga mengenali sebuah mobil mewah yang diduga digunakan untuk mencuri sapi di salah satu perkebunan. Usai mendapat laporan warga, pemilik mobil serta rekannya ditangkap polisi. Sebelumnya aksi mereka menaikkan sapi ke bagian belakang mobil kepergok petugas keamanan. Bukti yang ada di dalam mobil tersebut adanya kotoran hewan ternak yang digunakan untuk pengangkutan hasil curian tersebut. Bang, ini dugaannya menggunakan mobil mewah ya, Bang? Iya, benar, menggunakan mobil Pajero. Peristiwa pencurian seekor sapi itu sendiri terjadi di lingkungan perkebunan PT SMA Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Jumat lalu.
Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan dirawat di rumah sakit, 1 korban erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya sempat viral, korban meminta pertolongan dalam kondisi tubuh penuh abu erupsi. Sementara itu akibat habitatnya rusak, belasan gajah liar merusak perkebunan warga di pesisir barat Lampung. Zafira Zahrin Febrina, salah seorang korban erupsi Gunung Merapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akhirnya meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil, Kota Padang. Mahasiswi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang yang biasa disapa V itu dirawat akibat mengalami luka bakar hampir 40%. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka di daerah Belimbing, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Sebelum meninggal dunia, V dirawat selama 2 minggu dengan kondisi yang terus menurun karena mengalami luka bakar di bagian organ dalam. Kondisi terakhir yang bersangkutan memang kesulitan bernafas ya, maka dari perawatan luka bakar kita pindahkan ke ruang ICU. Jenazah V rencananya dimakamkan siang ini di Pemakaman Umum Tunggul Hitam, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Belasan gajah liar penghuni hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terekam warga saat memasuki perkebunan di Pemangku Panji Wayang, Desa Ulok Mukti, pesisir barat Lampung. Kawanan gajah liar ini mengubrak-abrik tanaman warga seperti tanaman pisang, pinang, kelapa, dan kelapa sawit. Bahkan gubuk milik petani juga hancur dirusak satwa yang dilindungi ini. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun aksi gajah liar ini menyebabkan petani merugi. Aksi gajah liar masuk ke perkebunan diduga untuk mencari makan. Untuk sementara ini Pak, yang kita ketahui dari masyarakat langsung, 1 kebun sawit seperti kelapa, pisang, gubuk. Udah berapa gubuk yang udah jadi korban Pak sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat masih tetap was-was Pak. Setiap malam selalu ronda karena kan dari sini jaraknya sampai saat ini belum jauh Pak. Saat ini warga masih berjaga di perbatasan kampung, menghalau hewan liar dengan alat seadanya agar tidak memasuki permukiman. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.